Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Pemirsa Siraman Rohani dimanapun Anda berada, tepat hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, hari ketiga kita berpuasa. Mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara masalah bulan suci Ramadan, pasti semua orang merindukan dan mau setiap bulannya itu menjadi bulan Ramadan. Karena kenapa? Di bulan Ramadan mempunyai keutamaan. Ibaratnya sebagai pegawai atau PNS, dia selalu rindu tanggal 1. Karena kenapa? Karena ketika tanggal 1 dia tanda tangan, nah dia lagi dapat gaji. Ibaratnya dia seorang petani, dia bangga ketika tiap bulan 4. Karena kenapa? Ketika bulan 4 panen terus. Begitulah ibaratnya. Semua orang merindukan bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Mempunyai keutamaan. Timbul pertanyaan, apa-apa keutamaan di bulan suci Ramadan? Perlu kita ketahui secara bersama. Keutamaan bulan suci Ramadan ada beberapa. Yang pertama, di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Yang ketiga, di bulan Ramadan bulan yang penuh berkah dan bulan pengampunan. Yang keempat, di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Yang kelima, di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan perlu kita ketahui secara bersama, yang keenam, di bulan Ramadan doa itu mustajab. Dan terakhir yang ketujuh, di bulan Ramadan mengajarkan kita yaitu sabar dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya tidak akan menjelaskan ketujuh keutamaan pada bulan suci Ramadan ini. Saya ingin menjelaskan yang pertama, bahwa di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi pembeda yang mana hak dan mana yang batil. Dan diperjelas juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Jadi apa lagi yang kita ragukan dalam Al-Quran? Al-Quran itu sebagai pedoman dan sebagai petunjuk. Saya ibaratkan seperti ini. Ketika motor kita motor Yamaha, nah buku pedoman yang kita pelajari adalah pedoman buku motor Honda, apa kira-kira cocok? Nah, ketika di situ pedomannya Yamaha bahwa motor Yamaha seumpamanya dia memakai solar, tapi kita pakaikan bensin, apa kira-kira cocok? Tidak. Begitu pula ibaratnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk kita ikuti.
untuk kita melaksanakan pedoman itu. Makanya Allah ketika kita ingin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kita tidak jauh boleh mengambil ibarat. Kita ambil saja ketika kepala desa yang panggil kita dengan pakaian yang rapi, dengan semangat yang semangatnya, dengan etika baik. Karena kenapa? Untuk mendapatkan pujian dari kepala desa itu. Tapi pernahkah kira-kira kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memakai pakaian yang memang sewajar-wajarnya pakaian tak? Itulah yang pertama. Ada semua contoh yang diberikan kepada kita, ada makna semuanya itu. Mungkin inilah yang pertama yang ingin sampaikan, keutamaan di bulan suci Ramadan. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa keutamaan. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was-sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.